kita sadar, kita tahu pasti ada perbedaan pendapat, perselisihan, dia udah mulai marah. Ini napas nih mahal, kan nggak mungkin kita rubah orang hanya untuk ribut, dipakai dengan hal-hal yang kayak gini. Itu yang bahaya, rugi, bikin dosa, bahkan sampai berantem gitu. Ini nggak ada guna. Ya, aku juga sebenarnya sangat relate dengan ceritanya Om sih, karena aku juga ngalamin itu. Aku juga pas struggle dalam hidup aku, kayak aku sempet gagal, habis itu sempet kayak nggak tahu arah kemana. Aku bilang kayak, kok Tuhan kasih aku gagal sih, kayak gitu. Padahal tapi ternyata Tuhan kasih aku gagal untuk mencapai hal yang lain. Dan itu mengubah aku perspektif dalam hidup itu kayak, ya kita itu bukan terpaku sama momen itu aja. Walaupun kita gagal, tapi Tuhan bakal kasih kita yang lebih baik lagi. Cuma kita belum bisa lihat. Betul. Dan baik lagi kita harus berfokus sama dia, bersandar sama dia. Dan aku ngerasain banget dengan itu. Betul. Salah satu quotation dari mana ya, aku lupa. Kalau nggak salah dari buku apa, aku nonton juga. Ada orang yang bilang kayak gini, kayak petani. Dia itu kan punya kuda kayak gitu ya. Habis itu kudanya kabur dari kandangnya. Habis itu orang-orang pada bilang kayak, wah kasihan ya kuda lu hilang gini-gini. Habis itu orang bilang enggak, belum tentu gitu. Habis itu kudanya balik lagi dengan puluhan kuda lain. Habis itu, wih gila keren juga ya, kuda lu pasti bahagia nih, kuda lu udah jadi 10 gitu. Habis itu bilang kayak enggak, belum tentu. Habis itu salah satu dari kuda 10 itu ya lagi ngenendang kaki anaknya sampai patah. Oh iya. Habis itu bilang kayak, wah kasihan ya anak lu patah ini. Habis itu bilang kayak, ya belum tentu. Habis itu ternyata lagi mau perang. Habis itu anaknya nggak jadi perang karena kakinya patah. Wah bagus ya anaknya kayak gini. Jadi dari cerita sesimpel itu aja kita bisa lihat kayak the bad thing yang terjadi dalam seseorang sama the good thing yang terjadi dalam seseorang belum tentu itu akhirnya. Tapi karena kita percaya Tuhan bakal kasih kita yang terbaik, jadi in the end pasti baik gitu. Aku selalu percaya di situ sih. Jadi ketika aku lagi dalam struggle atau gimana, aku bilang kayak, ya Tuhan pimpin kok, Tuhan pimpin kok gitu. Nah itu kalau menurut saya ya, kalau kita baca kitab itu sebenarnya kita harus bersyukur dalam segala hal. Benar. Jadi kita jangan pakai pikiran kita. Makanya dibilang jangan bersandar pada pikiran kita. Benar. Gitu. Percaya kepada Tuhan. Jadi kata yang bersyukur dalam segala hal, bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, itu jangan cuma seperti apa ya, kayak kata-kata yang ini mesti jalaninnya tuh. Jalannya susah ya. Tapi ya itu, percaya kepada Tuhan. Percayanya tuh bukan artinya ya percaya nih gitu. Bukan. Emang kita benar-benar harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iya. Bener dong? Bener banget. Gitu. Itu suatu hal yang emang harus kita pegang sih ya. Walaupun susah, aku bisa bilang itu susah. Kayak susah karena pikiran kita sih menurut saya. Karena kita pengen kontrol semuanya. Aku juga terutama orang yang cukup kontrol kan. Jadi kayak ketika sesuatu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, langsung kayak gitu. Tapi balik lagi sih, kita di-remind terus kan sama Tuhan. Tapi saya ngomong begini bukan dibilang saya nggak ada kelemahan, banyak kelemahan. Justru karena saya banyak kelemahan itu, makanya saya bersandarnya kepada Tuhan. Iya. Harusnya kayak gitu, benar. Iya. Terus kalau Tuhan udah bilang bersuka cita senantiasa, ya bersuka cita. Saya kadang nih sama istri ya, kalau lagi kan suami istri kan pasti ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, bahkan sampai berantem gitu. Oh iya, wajar sih. Saya suka ngomong sama dia, you tahu nggak ya? Ini kita dikasih napas nih setiap detik, dipakai dengan hal-hal yang kayak gini, rugi nggak sih sebenarnya? Rugi. Iyalah. Ini napas nih mahal, dikasih Tuhan hanya untuk ribut. Wow. Aku nggak pernah kepikiran itu sih. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Saya bilang sama dia. Wow. Coba ya kita pikir-pikir ya. Kita pakai waktu yang Tuhan kasih ini hanya untuk begini-begini. Kenapa nggak kita sukacita aja? Udah. Ini ribut nih, lupain aja. Persoalan nggak selesai, ya udah cerita yang baik-baik aja lagi. Gitu. Jangan kita fokus sama the bad things-nya aja ya. Misalnya nih saya salah, ya udah tinggal bilang salah, perbaikin. Saya nggak bisa terima, ya udah anggap aja belum waktunya. Jadi maksud saya bukan positive thinking ya, tapi jangan membuat sesuatu itu jadi nggak bersukacita. Oh iya, benar. Nanti. Yuk gini kalau saya ya,
ini nggak tahu benar apa ya. Menurut saya, kalau kita nggak bisa rubah orang, kan nggak mungkin kita rubah orang. Nggak mungkin. Ya cara pikir kita dong, cara pandang kita. Pandangan kita ya. Iya. Dan Tuhan ajarin kita apa gitu. Nah saya selalu bilang dia, kalau saya melakukan yang saya ngomong ini ternyata bertolak, yuk ingatin juga. Iya, lu jangan ngomong doang. Iya dong. Ya kan Benar-benar. sama-sama namanya itu suami istri saling Iya. mendukung dong, saling Benar, membangun dong. Harus. Nggak ada yang bilang wah gue lebih pintar, lu lebih hebat, lu harus ini. Enggak. Benar. Gitu. Wah, proses suami istri seperti itu ya ternyata. Kita dapat cuplikannya guys. Iya. Iya. Gitu yang saya alami. Jadi kalau dia udah mulai marah atau gimana, saya ingat napas nih. Apa? Napas Langsung nih. kayak, Mau dipakai yang hal yang begini nih, udah lupain dulu nih. itu taktik yang baik loh guys. Iya. Tuh filmnya udah catat-catat tuh. Apalagi ya kalau lagi kita lagi capek, pasangan lagi capek, itu jangan diterusin udah. Jangan terusin. Saya udah bilang begitu. Jadi kalau misalnya udah mulai, kan kadang-kadang suka lupa dong semua naik. Saya ingetin, ini mau diterusin nih. Oh. Padahal ini nggak ada guna nih Iya. kalau ribut gini gitu. Oke. Kayak gitu sih. Bagus. Tapi Ini itu nggak tahu bener apa itu. nggak apa-apa, tapi ini pengalaman yang bisa dipelajarin. Iya, Gamon. Langsung kayak kepala kan? Gitu. Jadi bersyukur dalam segala hal itu berarti pada waktu kamu berantem juga kita mesti tahu. Lu, suami lu salah kayak bener kayak ya perbaikinya cara Tuhan, bukan cara kita. Jangan Tuhan ya. Cara Tuhan gimana ya, baca Alkitab dong. Kan semua udah ditulis di situ bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Iya kan? Iya. Bener gak sih? Nggak tahu, bener kan? dong. Paling di kulkas ada tulisan kayak janganlah berbohong gitu, kayak kemarin kamu bohong. Tapi menurut saya itu yang saya rasakan. Saya percaya firman Tuhan tuh nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah. Benar. Saya udah sekarang umur 57 ya. Masih muda loh. Kok dikasih tahu ya? Saya merasakan banget gitu. Ya berdoa sama Tuhan tetap terus diberikan kesetiaan itu, ketaatan. Kesetiaan, bener nih, mantep. Mantep nih, kesetiaannya terus dipimpin. Tapi di bukannya terus bilang saya nggak pernah jatuh, Oh, tetap ada jatuh dong. Pasti. Tapi kan apa kita mau lemah kan enggak dong. Kalau kita baca firman Tuhan ya, kita sadar, kita tahu ada yang lemah. Tapi coba kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita udah bikin dosa juga nggak sadar terus. Itu yang bahaya kan? Bener, bahaya banget. Kalau menurut saya sih. Apa-apa, bener kok, aku juga lumayan setuju kok dengan itu. Kayak anda kan kalau kita nggak ada guidance seperti itu, the problem is kita kan emang manusia berdosa ya. Iya. Nasi daging, ketika kita berdosa ya kita pasti berdosa gitu. Cuma bukan berarti kita tetap berdosa atau enggak kayak kita tetap udah jatuh, udah kita diem aja jatuh. Tapi berusaha untuk berdiri lagi gitu. Ya. Dan itu emang butuh proses kayak gitu. Agree banget. Tapi Om, aku mau balik lagi nih, aku mau balik pertanyaan ke soal pelayanan nih. Yang pelayanan sosial kan tadi ya. Om kan pelayanan sosial. Cuma aku pelayanan sosial itu berarti lebih ke arah ke diakon ya. Diakonia sama Oikmas. Oikmas apa tuh? Aku nggak tahu. Jadi di pelayanan di masyarakat lah. Oh, pelayanan di masyarakat kayak gitu. Oh, tapi kan ada konsep nih, Om, kayak apa ya? Itu mah pelayanan untuk yang udah mapan lah gitu. Gak apa, lu kerja dulu habis-habis kayak gitu kan. Lu kerja dapat duit banyak banget kayak gitu. Nanti kalau lu udah kaya, baru lu pelayanan sosial kayak gitu. Kayak lu ngabisin waktu lu buat pelayanan buat Tuhan. Menurut Om gimana nih? Ada gak kayak tanggapan dengan statement seperti itu? Menurut saya ya, yang saya tadi ceritain, saya tuh ditunjuk sesuatu tugas apa untuk pimpin sesuatu apa. Itu bukannya dalam kondisi saya siap atau saya udah pinter atau enggak ya. Jadi kalau kita dikasih satu pelayanan tuh pasti ada maksud Tuhan. Jadi jangan pikir udah punya dulu, udah apa. Saya dulu tuh disuruh apa juga enggak. Ini sekarang kayak misalnya
ketua panitia Natal. Emang Saya udah punya pengalaman, udah punya apa gitu. Pengalamannya drama lagi Om. Jadi seru jadi ketua. Tapi saya Tuhan memulai sesuatu, pasti dia akan pimpin kita sampai kesudahannya. Kalau itu saya percaya itu, mengimani itu. Jadi kalau Tuhan udah pilih kita, memulai satu dengan diri kita, dan pasti itu juga pasti ada rencana Tuhan nih. Nggak mungkin kita main dipilih begitu aja. Segala sesuatu ada kebetulan gitu, nggak mungkin. Kalau menurut saya ya, pasti Tuhan pimpin. Pilih saya begini, pasti ada pimpinan Tuhan sampai selesai. Gitu. Itu yang saya imanin. Jadi saya nggak takut. Gitu. Bener sih, karena mungkin ini para anak muda ya, termasuk kayak sumuran aku lah ya, anak muda. Anak muda. Saya masih muda. Itu kita punya kayak struggle gitu, kayak ngapain pelayanan kayak gitu kan. Banyak lah yang kayak punya pikiran kayak fokus kerja dulu lah, dapetin uang dulu, nanti kalau udah mapan udah kaya baru deh lepasin pekerjaan, baru melayani Tuhan kayak gitu. Masih ada waktu gitu. Karena aku ngerasa kayak ada beberapa pemikiran seperti itu, which aku nggak bakal bilang itu 100% salah. Karena aku ngerasa kayak pekerjaan itu juga satu pelayanan yang kita harus lakukan juga ya. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki gitu, kan kita mesti provider for the family kan, misalnya kayak gitu. Andai kan kalau kita neglect pekerjaan kita, cuma fokusnya pelayanan doang, ya aku juga bilang itu kayak nggak bertanggung jawab gitu. Masa istri kerja tapi kita yang pergi pelayanan di gereja kayak kayak gitu kan. Jadi tapi aku sadar sih ketika yang kayak Om bilang gitu, kayak ketika kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, gumulin baik-baik sih. Betul. Harus gumulin baik-baik sih. Jangan sampai kita nolak-nolak aja tanpa kita gumulin, dan kita miss the chance buat ngerasain kayak satu komunitas yang hangat, satu pembentukan yang luar biasa dari Tuhan juga sih. Aku juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak itu penting sih. Tapi tadi saya mau sedikit respon mengenai ada misalnya bilang nanti aja lah, belum waktunya gitu. Emang kita tahu waktu kita kapan? Bener lagi, aduh. Kita nggak tahu ya. Benar. Selagi Tuhan kasih kesempatan, pakai. Belum tentu kesempatan itu datang lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi nyanyi kita. Benar. Kita nggak tahu. Benar kita sih. lagi sehat, lagi otaknya bagus semuanya, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Benar. Mantap. Aduh. Benar. Gila, ini seru banget sih. Ini bukan ngajarin, tapi ini sharing yang ada di hati saya. Yang Om udah ngalamin juga ya. Alamin. Karena kalau waktunya sudah lewat, kita nggak tahu ya. You mau juga nggak bisa lagi. Iya, benar, nggak salah. Benar. Aku nggak deny itu sih. Iya. Dan kalau kita ada satu tugas gitu, itu tuh kita kayak dikasih privilege ya kalau menurut saya. Bener. Kayak wah nih anakku yang spesial nih, gue mau kasih kesempatan dia main. Gitu. Ya, kan nafas ya Om ya. Ingat, kalau mau melakukan sesuatu yang ingat nafas. Tidak baik, ingat Tuhan kasih untuk yang baik gitu. Mau marah-marah, apa you mau pakai untuk yang hal-hal yang kayak gitu? Mendingan gue bersukacita. Benar, bersukacita melayani Tuhan. Melayani kesempatan Tuhan. Yang diberikan ambil aja gitu. Iya, nafas guys, ingat. Hati yang gembira, obat sukacita. manjur. Mantap. Hidup ini adalah kesempatan. Nih Om, tapi kan itu udah cerita, aku udah dengar dari cerita Om tuh kayak luar biasa banget. Mungkin aku melihat kayak teman-teman kita yang nonton pasti mungkin ada struggle yang sama. Either mungkin itu struggle dari pekerjaan yang di lay off, karena kita tahu ya zaman sekarang kan lagi susah ya pekerjaan kayak gitu. Perpajakan juga lagi gencar-gencarnya, dan menurut aku juga banyak struggle dalam hidup gitu. Baik dari mungkin tadi kan pengalaman Om tadi baik banget tuh, dari pelayanan, dari kerjaan, dari pasangan hidup. Iya kan? Dan itu pasti ada struggle-nya. Mungkin ada gak Om kayak satu semangat atau kayak encouragement gitu buat teman-teman yang lagi struggle mungkin dari kehidupan mereka yang kita nggak tahu ya mungkin struggle-nya apa. Cuma bisa nggak Om kasih kayak encouragement ke mereka? Iya, jadi kalau saya percaya ya bahwa dalam melakukan sesuatu itu
kita jangan berfokus kepada hasil dulu. Oh, jangan berfokus sama hasil. Kalau saya begitu. Saya juga bilang sama anak-anak, saya enggak. Yang paling penting itu adalah why not the best. Jadi lakukan yang terbaik dulu. Iya dong. Do your best first. Ya. Iya, lakukan yang terbaik. Terus paling penting apa atau enggak? Bukan hasil sebenarnya. Penyertaan Tuhannya ada enggak dalam diri kita? Saya ajarin anak-anak saya gitu. Penyertaan Tuhan itu paling nomor 1. You mau hasil apapun kalau Tuhan gak menyertai kamu tuh menurut saya sia-sia gitu. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu, penyertaan Tuhan dulu. Jadi waktu kita melakukan itu tuh memang karena Tuhan mau kita melakukan ini gitu. Nah caranya gimana ya, kita berdoa dong. Berdoa terus kita lakukannya dengan iman ya. Maksudnya jangan langsung ada kegagalan, wah ini gagal, gue nervous apa. Gagal tuh biasa kan. Siapa tuh penemu lampu tuh berkali-kali gitu kan, ya, itu 30-an lebih. Iya. Jadi berfokusnya bukan itu gitu. Nah nanti kalau kita udah merasa gagal tuh biasa ya, maksud saya yang paling parah itu kalau menyerah. Kalau menyerah itu baru namanya kalah. Selama kita dikasih semangat, sehat, sebagainya, itu nggak boleh menyerah. Semangat dan jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Percaya kepada Tuhan pasti tolong. Pasti tolong, dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Pada waktunya. Iya, waktu siapa? Waktu Tuhan pasti yang itu saya imani, benar. Itu jadi jangan patah semangat teman-teman. Oke. Berarti kalau bisa aku simpulin, satu sisi kegagalan itu pasti ada. Mana ada sih orang yang gak gagal? Bener. Dan kita nggak boleh give up. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan itu tetap harus ada pernyataan Tuhan. Hasil baik atau enggak, ingat ada penyertaan Tuhan. Kayak gitu. Dan kita jalanin dengan fokus itu, bersandar sama Tuhan, don't give up and everything's gonna be fine. Dan yang bilang bersyukur dalam segala hal itu jangan cuma manusia doang ya. Iya. Bersyukur dalam segala, baik gagal maupun berhasil, bersyukur. Itu actually encouragement banget loh buat aku. Iya. Karena sekarang aku lagi ada struggle di situ sih. Jangan. Bersyukur dalam segala hal, dan Tuhan bilang bersukacita senantiasa. Dan tetaplah berdoa. Di situ berarti kita harus semakin giat bersandar kepada Tuhan. Kebergantungan kita tuh sama Tuhan makin tinggi. Itu menurut saya ya, gitu. Nah ini saya imanin, saya makin hari makin memikirkan itu gitu. Jadi jangan merasa pernah kalah atau gagal, enggak, itu proses dinamika kita kan. Gitu. Selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, masih nafas Om, pakailah nafas Om, nafas dengan sukacita. Gitu. Aduh gila, thank you banget Om dengan cerita-cerita ini. Kayak jujur mungkin encouragement buat yang lain ya, tapi ini encouraging banget buat aku. Dan dari tadi aku ada beberapa momen kayak aku speechless, kayak oh iya ya, Tuhan emang bilang ke aku kayak Fred bersandar kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak Om udah menjalani itu, dan aku sebenarnya udah pernah ngejalanin itu, tapi kayak di reminder lagi juga sih untuk jangan give up. Thank you Om, thank you banget udah sharing ini. Saya bilang terima kasih kesempatan di sini. So guys, ini ceritanya Om Denny, dan menurut aku mungkin ada beberapa dari kita juga mungkin bisa merasakan pergumulan yang sama ya. Apalagi Om Denny udah ngalamin banyak hal kayak gitu. But ini ceritanya Om Denny, dan masih banyak lagi cerita-cerita lain di The Journey. Jadi kita nonton yang lain di The Journey di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada yang terbaik untuk Anda. Ya. Bye-bye.